Seluruh pendeta dan sintua Seresot Tanjung Priok menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu 20 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk mengerti kemuliaan dan kuasa Allah. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita, sebab kuasanya nyata dalam ciptanya. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena kami datang memohon kasih-Mu, janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan dari hukum yang ke-1 sampai hukum yang ke-10. Hukum yang ke-1, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca secara responsoria. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tungjajat asongon boru Samaria, mengalap itu sumuri, habis sebu-sebu uasna, mula-mula mengalapi, tuk tuani maro Yesus manjowo, albo ay kanguluani, Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Adong doha tanah tua-tua namandok, jolo tinip-tip sangkarma asa bain buru-buruar, jolo sinukun mamarga asa binoto partuturan. Ia guarnami Pandita Melva Herawati Buru Simangunsong. Nama ngalap hami tongdo Pandita, ima amang Pandita Erwin Panggabean, sonari hami mangula di HKBP Tanjung Priuk Songon Pandita fungsional. Mulu amang Pandita sonari makobasi di distrik Walu DKI Jakarta. Nunga di basa-basaon debata di hami sadadak danak buru. Ima namargoar Bonita gogo nauli buru Panggabean. Mungkin cucut do hita manginang mambege Bonita. Bonita ia singkatan sian buru ni Pandita. Jadi guarna Bonita gogo nauli buru Panggabean. Ima mungkin perkenalan singkat sian hami amang inang tusude hita ruas ni Huria na adong di resort Tanjung Priuk, na adong di HKBP Tanjung Priuk, na adong di HKBP Volker, dohot na adong di HKBP Gading Indah. Sonari tabuka mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu. Hari kira-kira pukul 12.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat melintasi daerah Samaria, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Pertemuan dan percakapan itu terjadi meskipun Yesus tahu bahwa hal itu sesuatu yang dipantangkan. Sebab orang Yahudi akan menghindar dari pertemuan terhadap orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap sebagai orang kafir oleh orang Yahudi. Orang Samaria dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak murni dalam penyembahan kepada Allah. Mestinya orang Yahudi menghindar untuk bertemu dengan orang Samaria. Namun tidak dengan Yesus. Yesus menyapa perempuan Samaria itu, dan terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan itu di dekat sumur Yakub. Adapun sumur tempat di mana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria adalah sumur peninggalan Yakub di daerah Sikar. Perempuan Samaria ini tiba pada siang hari untuk menimba air. Kira-kira jam 12 siang dengan keadaan panas terik yang sangat menyengat tubuh. Sekalipun terik panas matahari, namun dia sengaja mengambil air pada waktu itu karena ia takut dan malu untuk berpapasan dengan perempuan-perempuan lain karena ia adalah seorang perempuan yang tidak baik. Ada kesalahannya dan yang menjadi gunjingan bahkan menjadi bahan gosip. Karena itu dia adalah perempuan yang dikucilkan dari tengah-tengah pergaulan perempuan-perempuan yang ada di daerah itu. Tentu dia bukan seorang yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan kalau mungkin bisa ditafsirkan, banyak sekali alasan mengapa dia harus di siang hari yang panas terik mengambil air. Namun yang pasti dan yang paling penting yang perlu kita pahami dalam teks ini, air itu sangat penting baginya, sehingga ia harus keluar dari rumahnya untuk mendapatkan air untuk kebutuhan dia, bahkan mungkin untuk kebutuhan keluarganya. Dia sudah menyiapkan apa yang diperlukan untuk mengambil air. Pada saat itulah ia bertemu dengan Yesus di sumur dan Yesus meminta kepadanya untuk memberikan air kepada Yesus. Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika Yesus meminta minum dari perempuan ini, perempuan Samaria ini tahu bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Itu sebabnya perempuan ini berkata, "Mengapa engkau meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Perempuan ini mau mengingatkan bagaimana statusnya, bahwa dia adalah orang yang dijauhkan, orang yang dianggap kafir. Dengan maksud atau tujuan, perempuan ini ingin mengingatkan Yesus
supaya mereka menjaga jarak dan tidak ada komunikasi dengan orang Samaria. Dan akhirnya Yesus pun mengatakan kepada perempuan ini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus mengingatkan tentang karunia Allah, karena orang Samaria pun percaya kepada Allah, mengenal Allah, dan di dalam hubungan tolong-menolong antara manusia, hidup bersosial yang paling penting adalah membicarakan tentang soal karunia Allah, bukan tentang perbedaan-perbedaan. Melalui hal ini juga ingin menyampaikan kepada kita, di dalam hal tolong-menolong, tidaklah memandang manusia itu apa agamanya, seberapa banyak dosanya, bagaimana statusnya. Karena setiap orang harus mengingat seberapa besar karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita menolong orang lain sebagaimana engkau telah ditolong oleh Allah. Marilah kita memberikan apa yang bisa kita berikan, sebagaimana Yesus telah banyak sekali cinta dan sukacita yang diberikannya di dalam kehidupanmu. Karena pada saat kita melakukan itu, kita membukakan hati kita kepada kebaikan Allah dari pemberian dan dari kasih-Nya itu. Berbahagialah orang yang mau memberi, karena dia dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Perempuan itu masih belum mengerti maksud dari penjelasan itu. Perempuan itu berkata, "Tuhan, engkau tidak punya timba untuk mengambil air dari sumur itu." Perempuan itu berpikir bahwa air itu secara hurufiah, seperti yang ada di dalam sumur itu. Tuhan Yesus mengajar dan memberi penjelasan kepada perempuan itu bahwa hanya ada satu sumber air yang dapat menyembuhkan dahaga umat manusia di bumi ini, yaitu air kehidupan yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa meminum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mendengar pengajaran, penjelasan Yesus, perempuan Samaria itu meresponnya dengan berkata, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang ke sumur ini untuk menimba air." Perempuan itu merindukan air kehidupan yang dapat menyembuhkan rasa haus yang dia miliki. Dia membuka dirinya dan memberikan dirinya untuk bertobat. Kemudian kita lihat di dalam kehidupan kita di dunia ini digambarkan seperti kehidupan seorang yang selalu menimba air dari sumur dengan berbagai macam usaha yang dilakukan, yang menguras tenaga, tetapi rasa haus tidak pernah berhenti. Sekalipun air itu kita minum, sebentar lagi kita dipastikan akan mencari dan meminumnya lagi. Dunia ini tidak akan pernah memberi kepuasan kepada kita. Sehebat apapun usaha dan perjuangan kita, rasa haus itu akan selalu menghampiri kita. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa jika kita selalu berorientasi kepada hal-hal yang disajikan dunia ini, kita akan selalu haus dan haus dan haus lagi. Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan. Air itu akan memuaskan dahaga rohani kita, seperti perempuan Samaria ini. Dahaga jiwa dipuaskan dengan pengakuan dosa dan membuka diri bagi Tuhan Yesus. Dia mengalami pertobatan, hatinya diubahkan dan pergi untuk bersaksi bahwa ada buah dari perjumpaannya. Mengatakan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Adakah buah perjumpaan kita dengan Tuhan? Adakah hati dan perbuatan kita diubahkan sehingga kita berkomitmen meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita? Mari bergegas. Waktu ini masih Tuhan berikan kepada kita untuk menerima dan menikmati air kehidupan itu. Semoga jiwa kita dipuaskan dan hati kita merasakan ketenangan dan kenyamanan bersama Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih,
Saat ini ada ilustrasi tentang batu, kapas, dan air di dalam gelas yang akan saya tunjukkan kepada kita semuanya. Pertama sekali, di sini saya sudah memegang air di dalam aqua, di dalam minuman gelas, ada batu, dan ada kapas. Pertama sekali saya akan memasukkan batu ke dalam air. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya, apakah ada batu di dalam air? Apakah ada batu di dalam air? Kita semua sama-sama melihat, iya benar, ada batu di dalam air ini. Dan saya ingin bertanya, apakah ada air di dalam batu? Mungkin kita bisa menjawab dari rumah kita masing-masing. Tidak, tidak ada air di dalam batu. Yang ada batu di dalam air, di dalam tempat ini. Kemudian saya akan memasukkan kapas ke dalam air. Saya ingin bertanya bagi kita semua, apakah ada air di dalam kapas? Iya, ada air di dalam kapas. Apakah ada kapas di dalam air? Iya, ada kapas di dalam air. Kemudian saya akan mengeluarkan kapas ini dari dalam air dan membiarkan kapas ini lama di luar dari air yang ada di tempatnya. Mungkin angin, udara, panasnya cuaca akan membuat kapas ini menjadi kering. Tidak lagi ada air di dalamnya. Seperti itulah kehidupan kita sebagai manusia. Kita itu diibaratkan seperti kapas ini. Ketika kita sudah mau bertobat, mau Kristus hidup di dalam kita, izinkanlah Kristus itu mengisi seluruh diri kita. Air kehidupan Yesus, Yesus Kristus, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Supaya itu yang menuntun kita. Supaya apa? Ketika kita keluar jauh dari Kristus, si pemberi sebagai air kehidupan itu, maka kita akan kering. Dapat dikatakan kita akan kering secara rohani. Karena apa? Kita mengatakan kita pengikut Kristus, tetapi kita tidak hidup di dalam Kristus. Sama seperti topik minggu saat ini, Yesus adalah air kehidupan. Jangan pernah kita menjauh dari Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan itu. Karena apa? Dia yang akan menyejukkan diri kita, yang akan memberikan kepuasan supaya kita tidak merasakan haus lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, marilah kita hidup di dalam kehidupan kita, kita mencerminkan, kita menunjukkan bahwa Yesus sebagai air kehidupan itu selalu mengisi hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini mereka harus beribadah secara virtual dari rumah mereka masing-masing karena mengikuti protokol kesehatan. Tuhan, meskipun kami harus secara virtual, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk kami tetap boleh beribadah secara online bersama-sama dengan keluarga kami. Terlebih lagi Tuhan, pada saat ini firman-Mu yang telah menyapa kami bagaimana seorang perempuan Samaria yang dia mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan air kehidupan supaya dia tidak akan pernah haus lagi. Ini merupakan salah satu keinginan hatinya ya Tuhan, pengakuan dari dirinya bahwa dia ingin berubah, ingin bertobat supaya Kristus hidup di dalam dirinya dan dia pun menghidupi Kristus di tengah-tengah segala apapun yang dia lakukan. Itulah hendaknya Tuhan yang menjadi komitmen kami melalui firman-Mu saat ini. Biarlah air kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami itu selalu hidup di dalam diri kami, supaya kami pun menunjukkan buah yang manis dari setiap firman, dari setiap apapun kebenaran tentang Engkau yang telah kami dapatkan selama ini. Karena itu Tuhan, mampukan kami supaya kami senantiasa dirajai dan diajari oleh Roh Kudus untuk melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja Naposo Bulung, kaum bapak, kaum ibu yang ada di HKBP,
Tanjung Priuk, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah, supaya senantiasa Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka semuanya, memberikan kekuatan, apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidup, bersama dengan Engkau mereka boleh melewatinya. Begitu juga Tuhan, dari setiap jemaat-Mu, mungkin banyak sekali harapan-harapan yang telah mereka sampaikan Tuhan, di dalam doa-doa mereka kepadamu. Biarlah Engkau senantiasa mendengarkan seruan mereka, dan tetap Tuhan, seperti doa kami, rencana-Mu, kehendak-Mu yang indah, yang senantiasa terjadi di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati seluruh majelis, Amang dan Inang Sintua, bahkan setiap orang yang boleh Engkau pakai untuk melayani di tengah-tengah gereja yang ada di resort Tanjung Priuk. Biarlah Engkau memakai mereka sebagai alat Tuhan untuk melaksanakan pelayanan yang indah, yang baik, semata-mata semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mendapatkan sukacita dalam 1 minggu ini, dalam berbagai sukacita yang mereka rasakan, mungkin di pertambahan usia, di kelahiran mereka, di pernikahan mereka, bahkan sukacita yang lainnya ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menambahkan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka senantiasa memperoleh hati yang berhikmat di dalam menghitung hari-hari mereka dengan bijaksana. Begitu juga Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin dalam minggu ini mereka harus mengalami sesuatu hal yang sangat kehilangan karena salah seorang keluarga, orang terdekat telah terlebih dahulu Engkau panggil Tuhan dari tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada setiap jemaat-Mu yang ditinggalkan, supaya penghiburan yang dari Engkau Tuhan itu senantiasa boleh memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap berserah penuh kepadamu. Tuhan, masih banyak lagi doa-doa harapan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan, di dalam persekutuan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami tetap senantiasa bertekun, bersekutu dengan Engkau di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Hapuskan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, Amang dan Inang semuanya. Nanti di layar akan dicantumkan nomor rekening. Kita dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan di nomor rekening yang ada tercantum di layar kita, atau mungkin kita bisa memberikan kepada Sintuawe kita masing-masing. Tuntun aku Tuhan Allah lewat guru dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Tuhan karuniamu, jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat HKBP yang ada di Tanjung Priuk, Resort Tanjung Priuk. Kiranya selalu di dalam keadaan sehat dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Horas, Tuhan Yesus memberkati.